Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku jangan lupa untuk selalu salat 5 waktu, berdoa, dan selalu membantu orang tua. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas kalian. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Nur dalam pelajaran Al-Islam. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersuci dari najis. Jika kalian kemarin sudah menulis macam-macam najis, maka hari ini kita akan belajar bersuci dari najis yang sudah kalian tulis kemarin. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami bersuci dari najis, macam-macam najis juga. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mempraktekkan cara bersuci dari najis. Ya, baiklah anakku, kemarin kita sudah belajar macam-macam najis, yaitu ada 3 yang sudah kalian tulis di buku tulis kalian kemarin. Kalian juga bisa membuka buku kalian Al-Islam di halaman 46. Ya. Najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, air susu ibu saja. Jadi jika kalian mempunyai adik kecil kemudian memangku dan kena pipisnya, maka baju kalian sudah terkena najis mukhafafah. Nah, bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah itu? Yaitu cukup memercikkan air. Memercikkan itu menyiprat, diciprat-ciprat. Barang yang terkena najis cukup dipercikkan saja dengan air tanpa membasuhnya, ya. Cukup dipercikkan atau diciprati. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis sedang adalah ada darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, itu. Dan untuk cara menyucikan najis mutawasitoh itu yaitu dengan membersihkannya, dibasuh dengan air yang suci sampai hilang bentuk, bau, dan warnanya. Jadi jika baju kalian terkena kotoran ayam, terkena kotoran hewan, maka harus dibersihkan, dibasuh dengan air yang suci sampai hilang bentuk, warna, dan baunya. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu dengan tanah. Ya, jika kalian terkena misalnya kaki kalian dijilat oleh anjing, terkena air liurnya, maka harus dibasuh. Kemudian 7 kali membasuhnya itu, salah satunya dengan tanah. Misalnya pertama dibasuh dengan air, kemudian kedua dengan tanah. Nah, sudah 2 kali maka cukup 5 kali lagi membasuh dengan air tersebut. Boleh di urutan yang keberapapun, ya. Tidak harus kedua, ketiga, atau keempat. Boleh. Jadi 7 kali itu salah satunya dengan tanah. Itu adalah cara membersihkan najis, ya, najis mughaladoh. Nah, selain kita belajar macam-macam najis, maka yang akan kita pelajari adalah air yang digunakan untuk bersuci, ya. Karena setelah kita belajar najis kita tidak luput dari air, maka yang digunakan untuk membersihkan najis adalah air. Macam-macam air itu ada 2, air yang suci. Apa itu air yang suci?
air yang bersih yang dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Contohnya ada 7 macam air yang suci dan menyucikan, yaitu air sumur, air laut, air sungai, air mata air, air hujan, air embun, air salju. Ya, itu adalah 7 macam air yang suci menyucikan yang boleh digunakan untuk bersuci ataupun wudhu. Kemudian yang kedua yaitu air najis. Air najis itu apa? Yaitu air yang telah terkena najis sehingga berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, air najis ini tidak dapat digunakan untuk berwudu ataupun bersuci. Ya, itu adalah macam-macam air. Kemudian kalau kita pernah lihat kita minum, nah ini ada gambar, di situ ada minuman air sirup, ada air teh, air kopi, itu kita minum. Tapi kenapa nggak boleh digunakan untuk berwudu, untuk bersuci? Karena air itu tidak menyucikan, karena air yang suci dan menyucikan, benar ulangi, air yang suci dan menyucikan itu adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jadi air kopi, air teh, air air sirup itu berasa, berwarna, dan berbau, maka tidak termasuk air yang suci dan menyucikan. Jadi meskipun boleh diminum, tetapi karena tidak menyucikan, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Demikian ya anak-anak. Jadi itu adalah najis. Hari ini kita belajar macam-macam najis dan cara membersihkan najis. Kemudian adalah air, macam-macam air. Ya, sebelum Bunur akhiri, Bunur beri tugas untuk kalian. 1, tulis kembali, sebutkan 7 macam air yang suci dan menyucikan itu. Kemudian yang nomor 2 yaitu bagaimana cara membersihkan najis mughaladh. Ya, cukup 2 saja. Nanti kalian jawab di buku tulis Al-Islam kalian. Ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa jika kalian terkena najis, kalian sudah bisa membersihkannya dengan cara-cara yang sudah Bunur sampaikan tadi. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Bunur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.